Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolmong Utara didampingi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah meninjau Pasar Rakyat Boroko. Peninjauan tersebut dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat yang digelar Senin 8 Februari lalu bersama Dinas Perdaginkop dan UKM Bolmong Utara terkait keluhan pedagang atas tingginya retribusi jasa umum Pasar Boroko. Kami sudah melaksanakan rapat di DPR dan ini adalah kunjungan kami sehubungan dengan laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Pedagang Pasar. Kami sudah berkunjung langsung ke Pasar Boroko sehubungan dengan laporan-laporan kami sudah tinjau langsung. Sudah kunjungi tiap lapak sesuai dengan apa yang menjadi laporan, sesuai dengan data yang kami himpun dan kami sudah turun. Wakil Ketua DPRD Saiful Ambarak mengungkapkan perlu adanya intervensi dari pemerintah daerah untuk menciptakan pasar yang serasi, nyaman, terutama bagi para pedagang dan pengunjung Pasar Boroko. Hari ini Komisi 2 DPRD Kabupaten Bolmong Utara jelas mengunjungi langsung dan meninjau langsung keberadaan proses jual beli di Pasar Boroko dari beberapa masukan para pedagang dan melihat kondisi pasar yang ada, termasuk hal-hal yang perlu dilaksanakan, perlu intervensi pemerintahan daerah dalam situasi supaya terwujudnya pasar yang serasi, ya, nyaman, termasuk para pengunjung. Poin-poin penting yang kami dapatkan bersama teman-teman Komisi 2 yaitu satu, keterkaitan dengan pemetaan pasar, ya. Pemetaan pasar ini perlu, saya pikir, untuk dilaksanakan langkah-langkah oleh dinas teknis. Artinya disesuaikan pemetaannya. Begini, misalnya pas para penjual ikan itu ditempatkan pada tempat khusus, kemudian barito, ya, kemudian sembako, termasuk para pedagang pakaian, ya. Nah, pakaian ini saya lihat belum terlalu apa, karena orang jual kain berdekatan dengan pasar ikan. Nah, ini perlu. Itu hal yang pertama. Yang kedua, masih adanya lokasi pasar yang belum dimanfaatkan, ya. Misalnya areal pasar ini beberapa bagian dari lokasi pasar memang belum dimanfaatkan karena dari sisi pandang DPRD perlu intervensi penganggaran ke depan, termasuk di dalamnya penimbunan, ya, penimbunan wilayah. Yang kedua, tentang pentingnya di sini ada pemasangan paving, ya, saya lihat pemasangan paving, karena sekalipun ramainya pasar, ketika pembeli datang kalau becek dan lain sebagainya, mereka enggan datang, bahkan mereka lebih belanja pada tempat-tempat lain. Di tempat yang sama, anggota Komisi 2 Mulyadi Pamili mengatakan beberapa catatan yang ditemukan saat peninjauan ini nantinya akan dibicarakan lebih lanjut saat rapat lanjutan yang rencananya digelar Rabu pekan depan. Alhamdulillah kami Komisi 2 sesuai dengan agenda kerja yang telah ditetapkan Pak Hari pada hari Rabu, maka hari ini Sabtu kita berhubungan dengan gelaran pasar yang ada. Kami Komisi 2 meninjau langsung dan alhamdulillah beberapa catatan yang menjadi perhatian nanti Komisi 2 itu nanti akan dibicarakan bersama pada hari Rabu nanti. Jadi hal-hal yang kemudian menjadi keluhan itu akan ditelaah di Komisi 2 bersama Dinas Teknis dan
bagian hukum serta bagian asisten. Satu. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan itu apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua, ada momen di dalam Perda untuk penetapan feminisme itu kemungkinan itu akan disatukan di dalam hal. Karena kalau merubah Perda nomor 2 tahun 2020 itu tidak serta-merta ketika ada keluhan langsung dirubah. Tentu ada dasar-dasar kajian yang perlu menjadi pelengkap sebuah dokumen untuk menjadi dasar perubahan sebuah peraturan. Ini barangkali sebagai taman. Kemudian kepada dinas teknis ada beberapa bagian seperti disampaikan Pak Wakil Ketua, termasuk yang di bagian sebelah sayap kanan ya, bagian depan ini sebelah utara. Sebelah utara itu juga lahan kosong yang perlu dimanfaatkan. Tentu para pelaku UMKM yang sudah ada, saudara-saudara kita juga pedagang yang sudah menempati lokasi itu kemudian perlu diatur dan ditata sedemikian. Persoalan keluhan bahwa nanti ada pedagang dadakan, ini menghadapi bulan puasa. Keluhan mereka di sana itu biasanya pedagang dadakan itu mereka menempati di bagian depan. Nah ini dari DPRD kami sebagai wakil rakyat meminta juga kepada dinas teknis agar supaya itu ditata, tidak mengganggu saudara-saudara kita yang menempati lapak, los dan kios yang sudah ada di sini. Sehingga mereka pedagang musiman itu, pedagang tahunan itu yang datang musim bulan puasa itu ditata lokasinya di mana itu secara teknis. Sementara itu, Kepala Dinas Perdaginkop dan UKM Polmut Leida Pontoh saat diwawancarai awak media menjelaskan, pihaknya dalam melakukan pemungutan retribusi sudah sesuai dengan Perda sehingga Komisi 2 hari ini turun langsung adalah untuk melihat kondisi yang ada di Pasar Boroko. Apa yang sudah menjadi database kita yang ada di dinas terhadap seluruh pedagang yang ada, termasuk pedagang-pedagang yang sudah ke DPR, yang sudah hearing bersama dengan kita. Jadi pada hari ini mitra Komisi 2 itu akan mengunjungi langsung Pasar Boroko dan akan door to door ke lapak-lapak darurat yang ada, yang notabene-nya mereka itu pergi, bukan mereka bilang aturan dinas itu atau perda itu sudah benar adanya, cuma untuk melihat langsung bahwa keadaan yang sebenarnya yang ada di lapangan ini seperti ini, dan ternyata data yang ada pada kita itu memang cocok yang ada di sana. Sedangkan untuk sesuai dengan perda itu yang seharusnya los darurat atau yang kita sebut lapak itu ukurannya 2 kali 1,5 meter atau paling besar 2 kali 2 meter. Tetapi yang kenyataannya kita sudah tinjau tadi itu Ada 25 kali? Iya, ada 25 kali 6 meter. Nah, Bapak-bapak coba hitung berapa banyak itu kalau kali 1000. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Jadi mungkin kalau lapaknya itu standar seperti ukuran yang ada, itu tidak memberatkan teman-teman pedagang yang ada di sini. Harapan ke depan tentu saja untuk sementara, karena ini kan sudah menjadi payung hukum, kita akan tampung dulu. Ya, tentu sesudah ini kita akan evaluasi bersama dengan mitra kita Komisi 2 langkah-langkah apa selanjutnya ya kita akan tempuh. Yang pokok sekarang ini perda yang ada kita jalanin dulu apa yang ada sekarang, laksanakan.